Ketika kami masih asik melihat boneka tersebut bergerak ke sana kemari, tiba-tiba kami mendengar suara cekikan yang sepertinya berasal dari salah satu ruangan yang ada di dalam rumah Wahyu itu. Mendengar hal itu, tentu saja kami seketika terkejut bukan main dan langsung melempar boneka tersebut ke arah lantai. Malam itu ketika aku masih berjalan pelan menyusul Wahyu ke dalam kamarnya, pandanganku tiba-tiba teralih dengan boneka jelangkung yang terlihat bergerak sendiri seolah mengikuti kemana aku pergi. Melihat hal itu, tentu saja aku semakin mempercepat langkahku dengan jantung yang semakin berdetak tidak karuan. Dan sesampainya aku di kamar Wahyu, aku langsung mengunci pintu kamarnya dan segera masuk ke dalam selimut bersama Wahyu yang memang sudah dari awal berada di situ. Di tengah-tengah kami masih ketakutan. Malam itu tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara benda jatuh seolah-olah dibanting oleh seseorang. Mendengar hal itu, tentu saja aku semakin ketakutan tidak karuan. Ditambah aku harus mendengar rintih-rintihan Wahyu yang membuat suasana malam itu benar-benar terasa semakin lama semakin mencekam. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku tiba-tiba melihat di luar rumah ini ada seorang wanita dengan baju coklat tua yang terlihat sudah robek tidak karuan. Perempuan tersebut terlihat dari jendela kamar Wahyu yang memang tidak memiliki gorden. Melihat hal itu, tentu saja nafasku seolah terasa berhenti. Jantungku berdetak tidak karuan dengan tubuh yang tidak berhentinya gemetaran. "Dim, ada apa Dim?" rintih Wahyu dengan terus memejamkan matanya sambil memeluk tubuhku dengan erat. Dan dengan tidak menunggu lama lagi, aku pun segera menutup jendela kamar Wahyu dengan sarungnya yang diberikan Wahyu kepadaku saat itu. Ketika aku masih berusaha menutup jendela kamar Wahyu, waktu itu aku masih mengingat dengan sangat jelas jika sosok wanita tersebut memandangi kami dengan tatapan yang seolah menertawakan. Dia tersenyum-senyum sambil menggerakkan sedikit kepalanya seolah memperlihatkan apa yang sedang aku lakukan. Rambut sosok perempuan tersebut memang sedikit acak-acakan, tapi yang membuat aku tidak bisa melakukan hingga sekarang adalah bentuk wajahnya. Bentuk wajah sosok perempuan tersebut seperti aku sudah pernah melihatnya, atau bisa dikatakan seperti déjà vu, seolah pernah ketemu tapi tidak tahu kapan pastinya. Dan tanpa mempedulikan hal itu, aku pun menutup rapat jendela kamar Wahyu dan kembali berpegangan tangan berharap malam itu cepat berlalu. Dan alhamdulillahnya, akhirnya malam itu pun dapat kami lalui dengan selamat, meskipun dengan semalaman diteror suara-suara aneh yang berasal dari segala arah seolah membuktikan jika mereka benar-benar ada. Keesokan harinya, kami pun berangkat menuju kota tujuan kami dengan boneka jelangkung yang memang tidak rusak oleh Wahyu dengan harapan kami tidak dikejar setan itu lagi, agar orang tua Wahyu tidak mengetahui apa yang sudah kami lakukan semalam. Dan singkat cerita, akhirnya kami pun sampai di tempat tujuan kami. Waktu itu kami memang disediakan oleh saudara Wahyu sebuah mes tempat tinggal selama kita bekerja di tempat tersebut. Mes tersebut bisa dikatakan cukup layak karena selain luas, bentuk mes itu hampir mirip dengan bangunan kuno peninggalan zaman Belanda. Dan setelah kami mendengarkan semua arahan dari saudara Wahyu, akhirnya kami pun ditinggalkan sendiri sambil menunggu para pekerja lain yang memang dijadwalkan akan tiba dalam beberapa hari kemudian. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu adalah malam pertama kalinya kami tidur di mes ini. Waktu kami habiskan hanya dengan mendengarkan radio dan sesekali mengobrol ke sana kemari agar suasana tidak terasa sepi. Dan di tengah-tengah kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba kami mendengar suara orang yang sedang mengetuk pintu rumah ini dengan sangat keras dan tidak beraturan. Mendengar hal itu, tentu saja kami seketika terkejut, bukan main, dan langsung berteriak untuk menandakan jika kami sedang mendengar suara ketukan pintu tersebut. Namun anehnya, ketika aku membuka pintu itu, aku sama sekali tidak melihat adanya orang yang berdiri di depan pintu rumah ini. Halaman rumah ini benar-benar kosong. Tidak ada satupun orang terlihat. Namun setelah aku menoleh ke arah kanan dan kiri, aku sempat melihat adanya anak kecil sekitaran umur 10 tahun yang berlari ke arah samping pohon sawo yang memang berada di tempat pojok halaman rumah ini. Anak kecil tersebut terlihat aneh dengan sama sekali tidak mengenakan pakaian alias telanjang bulat. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung terkejut bukan main.
sambil seluruh tubuh yang tiba-tiba merinding tidak karuan. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika aku sedang memperhatikan lebih dalam ke arah pohon sewu tersebut, dari kejauhan tiba-tiba pandanganku teralih dengan sosok perempuan yang sama yang pernah kulihat ketika aku berada di rumah Wahyu kemarin. Malam itu sosok tersebut masih mengenakan pakaian yang sama seperti yang ia kenakan sebelumnya. Namun kali ini aku bisa melihat dengan jelas jika kaki perempuan tersebut sangat kecil sekali, seolah hanya tersisa tulang belulang, dengan tidak adanya sedikit pun daging yang menempel seperti halnya kaki perempuan pada umumnya. Mengetahui hal itu, tentu saja ketakutanku bertambah luar biasa, dengan seluruh badan yang tidak berhenti-henti gemeteran ketakutan. Dan di tengah-tengah aku masih tertegun dengan adanya sosok perempuan tersebut, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara panggilan Wahyu yang saat itu terdengar keras. Ketika aku menoleh ke arah Wahyu, tiba-tiba di belakang Wahyu, aku melihat dengan mata kepalaku dengan jelas dengan lampu yang saat itu sedang menyala terang. Aku melihat adanya sosok pocong yang benar-benar berada di sekitar 5 meter dari tempat Wahyu. Sosok pocong tersebut sangat jelas dengan seluruh wajah yang terlihat hitam pekat, ditambah kain putih lusuh yang membalut seluruh tubuh, membuat perasaanku saat itu sudah tidak lagi bisa kugambarkan. Melihat hal itu, aku seketika memejamkan mata sambil menutup pintu utama rumah ini, dengan terus berdoa sekuat tenaga agar semua baik-baik saja. Dan dengan tidak menjawab pertanyaan Wahyu, waktu itu aku langsung merangkul badan Wahyu saja untuk segera masuk ke dalam kamar tidur yang memang terletak tepat di samping pintu rumah ini. Sesampainya di kamar itu, aku terus memikirkan semua yang sudah aku alami sambil tidak henti-hentinya membaca doa sebisanya. Malam itu, suasana rumah ini semakin lama semakin tidak mengenakkan. Aroma-aroma ditambah suara-suara yang semakin lama semakin terdengar jelas, seolah-olah menjadikan bukti jika ada sesuatu yang sedang mengincar kami. Dan anehnya, semua gangguan itu seperti hanya ditunjukkan kepadaku. Wahyu yang sebelumnya tahu sangat penakut, saat itu tiba-tiba berubah menjadi sangat tenang dan seolah tidak berpengaruh dengan apa yang sedang terjadi di malam itu. Hal itu terlihat dari ketenangan dia ketika mendengar suara aneh dan bau aneh yang saat itu kurasa sangat menyeramkan. Mendengar hal itu, bukankah tenang, aku malah mulai curiga di semua sikap Wahyu. Kenapa? Karena sejak kecil aku memang sudah mengenal Wahyu dengan sangat baik. Melihat perubahan sikap Wahyu yang tiba-tiba berubah total, tentu saja saat itu perasaanku seketika berubah menjadi tidak enak. Dan dengan tetapan berusaha terus berpikir positif, aku pun akhirnya ikut tidur sambil mulut yang tidak berhenti membacakan doa agar semuanya baik-baik saja. Dan akhirnya, sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun. Aku mendengar suara tangisan yang saat itu semakin lama semakin bisa kudengar. Mendengar hal itu, aku seketika terkejut dan segera membangunkan Wahyu. Tapi anehnya, bukannya bangun, saat itu tubuh Wahyu tiba-tiba terlihat sangat pucat dengan wajah yang mengundungi, ditambah bibir yang berwarna hitam-hitaman. Melihat hal itu, aku bingung tidak karuan dan semakin keras mengoyang-ngoyangkan badan agar dia bangun dari tidurnya, dengan diiringi suara tangisan yang semakin lama terdengar semakin jelas. "Yu, bangun Yu, jangan bercanda dong," teriakku. Karena aku tidak kunjung melihat Wahyu bergerak dari tidurnya, aku langsung bergegas keluar dari kamar ini dan berlari keluar rumah untuk mencari bantuan. Namun sesampainya di luar rumah, waktu itu aku sangat kebingungan untuk mencari bantuan kemana. Karena selain itu, aku tidak tahu tentang lingkungan di mes ini. Suasana di sekitar mes saat itu benar-benar sangat sepi, dan tidak ada satupun orang yang terlihat warawiri. Sebenarnya waktu itu aku juga berpikir jika ini memang masih jam 3 dini hari, jadi memang wajar jika tidak ada satupun. Namun karena aku memikirkan keadaan Wahyu, aku pun akhirnya terus berlari ke sana kemari dengan mengetuk pintu rumah orang yang ada di sekitar mes ini. Meskipun saat itu tidak mendapatkan satupun jawaban, bahkan aku pun juga menyadari jika komplek mes ini juga jauh dari pemukiman penduduk. Hal itu masih bisa kuingat ketika aku pertama kali datang ke sini. Aku memang melihat jika kelak komplek mes ini jauh dari pemukiman warga, yang dipisahkan beberapa kebun tebu yang lumayan luas.
Dan karena aku berpikir jika usahaku mencari bantuan malam itu tidak akan membuahkan hasil, aku pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam mesku dengan tetap menjagakan wahyu hingga matahari terbit. Singkat cerita, aku berhasil bertemu dengan seseorang memakai sepeda ontel yang sepertinya hendak berangkat ke ladang. Aku pun dibantu untuk menggendong Wahyu yang kemudian diajak menuju rumah salah satu warga di kampung ini. Di rumah warga tersebut, aku menceritakan semuanya yang kami alami, dan ada beberapa warga bekerja di tempat yang sama. Akhirnya kami pun tidak kesulitan untuk memberi kabar kepada saudara Wahyu yang memang kami tahu beliau memiliki jabatan di tempat kerja tersebut. Dan akhir cerita, aku pun kembali pulang ke rumah dengan menarungi niatku untuk bekerja di tempat tersebut. Dan setelah beberapa hari kemudian, aku dan Wahyu oleh keluarga Wahyu diajak ke salah satu daerah di Pulau Jawa untuk berobat agar aku dan Wahyu dijauhkan dari segala mara bahaya. Tapi sayangnya, hingga beberapa tahun berikutnya keadaan Wahyu semakin lama semakin aneh saja. Kadang nggak apa-apa sih mas, kadang tiba-tiba ngomong, tertawa dan ketakutan sendiri. Nggak jelas begitu pokoknya. Dan setelah sekian lama berlalu, akhirnya aku mendengar jika Wahyu mengalami sakit epilepsi atau ayan yang membuatnya terkadang kejang-kajang tidak karuan. Mendengar hal itu, tentu saja perasaanku sedih dan sangat terpukul, mengingat aku dan Wahyu adalah teman baik sejak kami duduk di bangku sekolah. Dan akhir cerita, kini aku sudah memiliki istri dan 3 orang anak yang tumbuh semakin dewasa. Semua pengalaman itu tentu saja tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Andai saja jika saat itu aku tidak menuruti Wahyu untuk bermain-main seperti itu, mungkin ceritanya tidak akan seperti ini. Namun pada akhirnya, aku pun sadar jika semua itu sudah menjadi takdir ilahi. Aku pun berusaha ikhlas menerima dan menjadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih. Terlepas dari semua ini, hendaklah kita selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita berada, karena setan akan terus mengganggu kita dengan segala caranya. Jelangkung tentu saja adalah satu dari sekian banyak cerita setan untuk mengganggu keimanan kita. Oleh sebab itu, janganlah sekali-sekali mencoba hal apapun yang berhubungan dengan setan jika kalian tidak mau menanggung akibatnya. Terima kasih, kami pamit. Wassalam.